Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namiari Liza, NPM 1917051019 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Pertama itu arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama. Von Neumann memiliki data bus tunggal dan address untuk mengalamati program. Arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis, yaitu ALU, unit kontrol, memori, alat masukan input atau output. Keuntungan dan kelebihan dari arsitektur von Neumann itu, yang pertama itu ada keuntungannya. Yang pertama, fleksibilitas pengalamatan program dan data. 2. Program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. 3. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Kelemahannya itu bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bits, maka program juga harus 8 bits. Prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction-nya yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Di sini pengertian arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard kedua memori tersebut dipisahkan. Kelebihan arsitektur komputer model Harvard ini, yang pertama, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Yang kedua, opcode dan operan dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang keempat itu memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Kekurangannya, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Jadi kesimpulan untuk arsitektur von Neumann ini, arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan RAM-nya dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Contohnya dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann itu 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Terus untuk kesimpulan arsitektur Harvard itu memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Yang contohnya Intel 80C51, keluarga microchip Pitch 16XX, Philips P87 dan Atmel. Baiklah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam menyampaikan materi perbedaan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.